Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan panjang umur. Jangan lupa buat Anda semua tetap dibantu channel ini di subscribe, share, dan komen supaya channel ini lebih bisa berkembang dan bisa menyajikan informasi-informasi yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada channel hari ini, pada video hari ini kita akan membahas masalah kunci kemenangan Prabowo Gibran. Walaupun Pilpres sudah berlalu, namun masih sangat menarik untuk kita ulas kunci kemenangan daripada pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 yang baru lalu ya. Karena sejatinya kemenangan pasangan Prabowo Gibran ini cukup besar, yaitu sekitar 58% lebih atau 50%, sekian ya. Dibandingkan dengan pasangan yang lainnya yaitu Anies Baswedan sekitar 34 dan Ganjar Mahfud sekitar 16%. Hal yang menarik, bagaimana bisa mungkin Prabowo Gibran ini bisa memenangkan kontestasi Pilpres pada 2024 yang lalu. Yang perlu kita telisik sumber-sumber atau lumbung-lumbung suara yang menyebabkan pasangan ini mendapatkan 58% lebih. Kalau menurut analisa, sumber-sumber suara yang menyebabkan Prabowo Gibran menang telak di Pilpres 2019, di luar tudingan-tudingan negatif ya, yang mungkin dari tudingan-tudingan dari beberapa pihak yang mengatakan pemilu curang, ada pengerahan kekuasaan, dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah dibuktikan di Mahkamah Konstitusi bahwasanya tudingan-tudingan itu sebagian besar mungkin sudah tidak terbukti, atau mungkin sebagian kecil ada yang bisa dibuktikan, namun itu biasalah di dalam kontestasi Pilpres. Semua pihak atau semua calon atau semua tim pendukung ataupun tim sukses ataupun relawan ataupun hanya sekedar simpatisan bisa saja melakukan mungkin abuse of power di daerahnya masing-masing ya. Mungkin suatu ketika di daerah yang basisnya pendukung A bisa jadi bisa melakukan abuse of power di situ, di TPS atau di wilayah tertentu, atau di kabupaten mungkin yang bupatinya dari partai pendukung tertentu bisa saja melakukan hal itu, dan itu sebetulnya tidak boleh dan tidak dibenarkan di dalam undang-undang. Namun hal itu bisa saja terjadi dari pemilu ke pemilu, hal itu sering terjadi. Nah, pengujinya kan di Mahkamah Konstitusi. Berbicara masalah kunci kemenangan Prabowo Gibran, yang pertama itu dari segi ketokohan ya. Dari segi ketokohan, di mana di pasangan Prabowo Gibran ini terdapat dua tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh nasional ya, yang sudah mumpuni, sama-sama sudah memimpin 10 tahun memimpin negara Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang sudah 10 tahun memimpin Indonesia 2 periode, dan tentunya beliau banyak sekali pendukungnya atau loyalisnya yang mencintainya ya, yang masih bertebaran di seluruh Indonesia atau di luar negeri sana ya. Yang selanjutnya itu ada juga tentunya yang tidak asing lagi, yaitu Bapak kita Presiden Jokowi, yang sudah memimpin Indonesia juga hampir 10 tahun, di mana
Pak Presiden Jokowi ini mempunyai suatu basis massa yang sangat besar ya. Tingkat kepuasannya akhir-akhir ini di atas kemarin tuh di atas 70-an% lebih, yang sebelumnya sampai 80-an% lebih. Dimana Pak Jokowi ini pun mempunyai suatu pendukung dari Peters yang itu lebih kurang 50-an juta lebih, saya lihat itu 50-an juta lebih. Sejatinya yang 50 juta lebih itu tentunya yang 50-an juta lebih itu tentunya loyalisnya Jokowi atau simpatisan atau pendukungnya Pak Jokowi yang tentunya mengikuti arahan-arahan Pak Jokowi, apa ya, di mana Pak Jokowi memihak atau mendukung di situ tentunya. Walaupun Pak Jokowi tidak mendukung secara apa namanya, secara kasat mata, paling tidak Pak Jokowi sudah ada secara tersirat ya, apalagi sudah diheboh-hebohkan oleh berbagai pihak bahwasannya Pak Jokowi ini memang benar-benar mendukung pasangan 02, bukan karena anaknya. Tentu Pak Jokowi mendukung pasangan yang ingin melanjutkan program-program pembangunan yang sudah hampir 10 tahun ini dirintis atau direncanakan. Manalah secara logika, mana mungkin Pak Jokowi mendukung calon presiden yang ingin paling tidak menghentikan atau tidak melanjutkan program-programnya. Wajar saja Pak Jokowi itu melanjutkan mendukung Pak Prabowo Gibran, pasangan Prabowo Gibran di dalam Pilpres 2024, karena sudah jelas bahwasannya Prabowo Gibran ini tagline-nya adalah melanjutkan semua program-program Pak Jokowi, dan yang mungkin yang belum baik diperbaiki, yang apa dilanjutkan. Kemudian sumber atau suara yang kedua itu berasal dari tokoh-tokoh yang juga nasional seperti Ibu Khofifah Indar Parawansa yang Gubernur Jawa Timur, punya massa yang cukup besar di Jawa Timur. Yang selanjutnya ada juga Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang juga mempunyai massa yang cukup besar. Sementara Jawa Barat juga lumbung suara atau suara pemilih terbesar ya di daerah seluruh Indonesia. Dan di Jawa Tengah itu ada Mas Gibran, ya mungkin Mas Gibran ini cukup kuat pendukungnya di Jawa Tengah ya. Selanjutnya sumber-sumber kemenangan atau sumber kunci-kunci kemenangan atau suara-suara untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran ini berasal dari tokoh-tokoh, ketua-ketua umum ya. Ketua-ketua umum paling tidak juga mempunyai basis-basis suara ya. Partai-partai politik itu juga mempunyai basis-basis suara yang cukup besar ya. Gabungan partai politik yang pendukungnya Prabowo Gibran ini juga mempunyai basis-basis loyalis yang cukup besar. Tambah lagi satu lagi dari kalangan selebritis ya, itu para artis-artis sangat banyak di kubunya Pak Prabowo Gibran ya, karena budaya anak muda Indonesia ini kalau sudah menyukai salah satu figur, contohnya artis, maka dia cenderung mengikuti pilihan dari para idolanya tersebut seperti Raffi Ahmad Dhani, siapa lagi tuh, si Pasha Ungu dan lain-lain sebagainya ya. Banyak sekali tuh artis-artis yang berada di kubunya Pak Prabowo Gibran. Kemudian sumber suara kemenangan Pak Prabowo adalah para masyarakat seluruh Indonesia atau luar negeri yang merasa terbantu atau merasa puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode ini. Jadi mereka yang mungkin di daerah-daerah, di desa-desa yang merasa sangat bermanfaat dengan program-program yang menyentuh langsung rakyat kecil, bansos, BLT, KIP-KIS dan lain sebagainya ya tersebut ya. Kemudian kalangan intelektual Gen Z ya, generasi Z ya, Gen Z yang menyadari bahwasanya memang benar mereka itu telah merasakan
program-program yang telah dibuat oleh program-program yang telah dibuat oleh Pak Jokowi ini benar-benar menyentuh mereka ya. Mereka berpikir secara logis, secara logis. Tapi mereka juga tentunya menyampaikan aspirasinya, menyampaikan hak suaranya untuk pasangan Prabowo Gibran. Kemudian juga pendukung fanatiknya Pak Prabowo sendiri tentunya dari yang Pilpres 2014, 2019 itu masih banyak yang loyalis atau yang loyal kepada Pak Prabowo, walaupun sebagian kecil ada juga yang balelo ya, yang mungkin tidak mendukung Pak Prabowo kembali. Jadi demikian, itu begitu besarnya para pendukungnya Pak Prabowo Gibran, sumber-sumber suaranya, sehingga menyebabkan pasangan Prabowo Gibran ini menang telak ya 58%. Yang kemungkinan kemarin tuh gonjang-ganjing yang menuduh karena ada abuse of power dari penguasa, ada tekanan-tekanan, ada kecurangan-kecurangan, semuanya itu sebagian besar tidak terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Memang dari dulu pemilu di Indonesia ini selalu bilang curang dan curang. Sebelum main kok sudah bilang curang, kalah nggak terima ya nggak boleh begitu. Kalau sudah kalah ya sudah diakuin saja, kan sudah ada wasitnya Mahkamah Konstitusi. Mau bagaimanapun Mahkamah Konstitusi yang harus dipegang, karena itulah pengadilan tertinggi atau keputusan yang mengikat dan mutlak ya. Jadi untuk kedepannya pemilu 2029 itu seharusnya lebih banyak belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau sudah takut dicurangi, sudah nggak usah lagi menyalonkan diri. Kalau takut dicurangi, kalau sudah tidak percaya sama wasit atau penyelenggara pemilu, sudah nggak usah daftar. Jadi siap kalah siap menang. Jika ada kecurangan diduga ya, unsur-unsur kecurangan yang diduga unsur-unsur kecurangan, segera diverifikasi dan dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, Bawaslu, nanti sampai ujungnya tuh di komisi di Mahkamah Konstitusi. Untuk kedepannya memang harus demikian ya di pemilu 2029, karena diperkirakan di pemilu 2029 lusa itu pemilu yang mungkin sangat menegangkan dan sangat panas. Di situ mungkin persaingan generasi muda ya, calon-calon yang maju di pemilu 2029 besok itu kemungkinan masih usia-usia muda ya, mungkin bisa jadi AHY atau Gibran atau Ganjar maju lagi, Anies atau Ridwan Kamil atau siapapun lah yang mau maju di 2029 besok, silakan saja. Cuman saya berpesan, berani maju, berani kalah. Kalau sudah takut dicurangi wasit, takut dicurangi lawan, nggak usah maju, mendingan jadi penonton saja, memberikan hak suaranya. Jadi lebih gentleman, lebih dewasa ya. Malu kita kalau udah kalah teriak curang. Nah seperti itu ya. Jadi demikian itu ya, yang bahwasanya sudah jelas sumber-sumber atau kunci kemenangan Prabowo Gibran itu sangat besar. Mudah-mudahan pasangan Prabowo Gibran ini dilantik tidak ada kendala pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan sukses, dan semua kandidat saya harapkan bisa menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di tanggal 20 Oktober 2024 tersebut, menunjukkan bahwasanya mereka itu betul-betul politisi yang ataupun seseorang yang cukup dewasa dalam berpolitik. Nggak ada namanya politik ngambek, politik nesu. Politik nesu itu ngambek ya. Mereka harus datang untuk menghadiri dan berikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran
untuk memimpin Indonesia 2024 sampai dengan 2029, melaksanakan semua janji-janji kampanye, melaksanakan semua program-programnya. Mungkin tentunya program berkelanjutan dari programnya presiden sebelumnya, mungkin tidak hanya Pak Jokowi saja, mungkin Presiden SBY dan presiden sebelumnya yang mungkin dianggap itu bagus untuk terus dilanjutkan, ya mungkin yang kurang bagus terus dikoreksi, diperbaiki ya. Tidak ada namanya dendam-dendam di dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk rakyat Indonesia. Karena kita ini bangsa timur ya, bangsa yang saling menghargai, yang bangsa penuh optimisme menghadap ke depan. Sudah lama bangsa kita diadu domba. Zaman Belanda dulu kita ada politik divide et impera ya, adu domba. Bangsa kita ini bangsa yang sedikit lemah karena gampang diadu domba. Nah, kemarin ini kita hampir saja diadu domba pada Pilpres 2019 yang lalu. Begitu kuat